hormati Bapak Pembina Deputi doa, kemudian Dinas Sosial, rombongan, Panitia, PLKB Desa Provinsi, Bapak Ibu, para peserta musyawarah, MMD, kampung kami pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita ucapkan atas Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat berkumpul di balai pertemuan ini dalam rangka sama-sama mengikuti kegiatan di Kampung Kaki Desa Provinsi tahun 2020. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan di hari baik junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Nabi kita, di masa nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, setelah sekian lama kita mampu kurang lebih 4 atau 5 bulan dengan kondisi COVID, maka pada kesempatan pagi hari ini kita memulai kembali untuk melaksanakan kegiatan kampung kami. Salah satunya itu kegiatan MMD yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan ini pertama-tama kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pelaksana, kemudian kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini sama-sama mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang kita bicarakan nanti dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tujuan dari satu kampung kami itu sendiri. Kemudian juga pada kesempatan ini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan penempatan pada kesempatan hari ini kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Atas nama pemerintah desa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlepas daripada plus minusnya, setidaknya tidak mengurangi arti daripada pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian dapat kami informasikan di sini bahwa progres daripada desa kampung kami desa provinsi terhadap program-program yang sudah dilaksanakan dan hasil yang sudah kita rekap terhadap pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari kegiatan-kegiatan pertama Minilog dan MD yang sebelumnya ada beberapa rekaman yang memang sudah kita usulkan di setiap dinas masing-masing. Dan alhamdulillah pada kesempatan tahun itu karena COVID semuanya dibatalkan dulu. Dibatalkan. Cuma ada dari dinas pertanian tahun ini kita dapat estimasi lahan sawah. Dari dinas pertanian. Mudah-mudahan yang tertunda tahun depan itu dapat dilaksanakan lagi. Kemudian juga pada kesempatan ini ada beberapa bentuk kegiatan yang memang kita anggarkan melalui dana desa seperti penanganan stunting. Penanganan stunting itu karena memang di dalam Permendes itu boleh kita laksanakan dengan menggunakan dana desa. Jadi apapun bentuk kegiatannya ketika itu bisa kita laksanakan menggunakan dana desa itu ditanggakan oleh dana desa. Kemudian juga terhadap kegiatan-kegiatan yang memang di luar kemampuan dari dana desa itu kita ajukan ke dinas terkait, dinas kabupaten maupun dinas yang ada di provinsi. Jadi mungkin ini sedikit gambaran yang sempat disampaikan terkait dengan perkembangan kasus tadi. Ada jauh yang mendorong karena memang hampir berhenti beberapa bulan ini kegiatan itu dikarenakan kondisi COVID ini. Mudah-mudahan dengan kembali normal apa yang kita akan rencanakan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan dari kegiatan kampung kami ini bisa berjalan kembali, sehingga pembinaan dari pelaksanaan kampung kami ini dapat berjalan lebih begitu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kesempatan ini sebagai pembuka. Kurang lebih kami mohon maaf
ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kepala Desa, tim dari BKBPB, para kader, para tokoh masyarakat, mungkin ada petugas sosial, kasih kesra. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi kembali. Ini tidak salah sudah yang ketiga kali dari dinas sosial. Saya rasa sudah mantap. Nggak mungkin saya memberikan penyuluhan lagi, penjelasan lagi kan, karena mungkin di desa ini petugas kami sudah tahu juga program yang kita laksanakan. Intinya kalau dinas sosial data, karena petugas kami sudah ada di sini, sudah merekrut semuanya data dalam DTKS. Artinya apabila ada program pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan, itu tidak sulit lagi karena kami sudah punya aplikasi online. Nah, untuk desa Napasisi ini sudah selesai, malahan ada penambahan. Syukur alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada petugas fasilitator, operator yang sudah melakukan pendataan dan mengirim ke dinas sosial. Dinas sosial telah mengirimkan ke Kementerian Sosial melalui Pusdatin, melalui data SIP-NG. Untuk kedepannya kami tidak akan sulit lagi kalau ada program usulan ke dinas sosial. Jadi Pak Kades juga tidak payah-payah lagi masyarakat untuk ke dinas sosial. Kami hanya melihat data. Data tersebut itu sudah ditentukan desilnya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak tahu, kami sudah punya. Jadi Kementerian Sosial itu akan mengeluarkan desilnya desil 1, 2, 3, 4. Sangat miskin, rentan miskin, miskin itu tidak miskin. Artinya masih tetap gitu. Nah, untuk usulan baru itu akan diproses juga, sudah dikirim juga ke Kementerian Sosial. Mudah-mudahan kedepannya seperti ada permasalahan sosial yang rumit ya, disabilitas, terus lansia, orang miskin, apa saja di situ sudah terlihat dari sana. Asal dikasih kakak, cross check dengan petugas kami sudah keluar. Oh ini benar. Gitu. Jadi bagi yang tidak termasuk data DTKS, karena ini Permensos nomor 60, kita tidak bisa lagi menyalahkan aturan. Jangan disalahkan desa dan dinas sosial, karena kita sudah ada petugas di sini yang mendata door ke door, didamping oleh perangkat desa dan RT. Ya, kami ucapkan ada fasilitator Pak Kades, petugas fasilitator atau operator. Dedi, mana Dedi? Dendi, tidak datang ya? Dendi datang ya? Biarlah, mungkin dia sudah kecapean ya, karena maklum mungkin ada kendala juga, apalagi di desa lain ada juga kendala itu sinyal. Tapi mereka tetap berusaha. Pada tanggal 2 Agustus kami sudah lonceng data kami di pusat, jadi tidak ada lagi, sudah masuk semua. Misalnya nama Bapak, nama Min sudah masuk di aplikasi kami. Tak payah lagi. Paling petugas kami minta kakak NIK-nya. Muncullah Bapak. Oh ya Bapak ini kategori desil 1, desil 2 itu sudah nampak. Jadi semua program mungkin ke depannya, walaupun pertanian perikanan minta data dengan kami dinas sosial. BKKBPN itu juga. Masalah disabilitas minta juga data dengan kami. Karena kenapa kita harus pelaksananya harus tepat sasaran, wajib. Nah, kenapa yang tidak tepat sasaran? Karena ada sesuatu hal. Nah, 6 bulan sekali kita melakukan pendataan yang valid lagi. 6 bulan itu sudah ada peraturan dari Kementerian Sosial. Jadi semua kita sudah online semua. Baik BPJS semua sudah ada diklaim semuanya. Jadi tidak ada lagi. Surat SKTM sekarang tidak berlaku lagi. Ini Pak Kades ya? Semua sudah teraplikasi. Terima kasih.
saya ucapkan kepada fasilitator operator, saya rasa nggak ada lagi. Mungkin ke depan saya akan mengusulkan program bantuan yang sudah ada data di DTKS di Dinas Sosial. Tapi sudah terpakat dengan kami semuanya. Ini yang saya sampaikan para Pak Kasih-Kesra yang telah membantu kami, operator, walaupun ini sudah kecapean, fasilitator, petugas-petugas sosial. Kami mohon maaf, mungkin kalau ada salah, mungkin perlu kita perbaikan secara bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Yang saya hormati Kades, LKB, Pak Sekdes, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, yang saya hormati. Tanpa menyebutkan nama seorang-seorang, saya juga ingat lagi. Ini siapa orang ini, dia siapa jabatan, dia ingat lagi. Jadi begini, Kampung Tabi ini kalau secara materi, saya bilang lagi nih, tujuan Kampung Tabi ini sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Bahwasanya Kampung Tabi ini tidak merubah struktur desa dan tidak merubah apapun yang ada di desa ini. Ini penting diingat-ingat. Itu satu. Yang kedua, apapun yang dilaksanakan di Kampung Tabi ini tidak bisa dipisahkan antara Kampung Tabi dengan pembangunan desa sendiri. Apapun yang dilaksanakan di desa ini ialah pembangunan Kampung Tabi. Apapun yang kami lakukan ialah pembangunan desa ini. Ini perlu. Jadi nanti satu saat jangan kita menyampaikan apa nih hasil Kampung Tabi. Kok tidak ada hasil Kampung Tabi? Ya. Kampung Tabi ini adalah satu wadah baru atau pintu baru yang pintu masuk baru untuk percepatan pembangunan ini. Jadi percepatan pembangunan desa ini ialah saya menggerakkan OPD untuk bergerak bersama-sama di desa ini. Nah, biasanya OPD lain untuk bergerak di desa ini tentu ada gayung sambutnya. Kalau ada gayung pesambutnya di desa ini berarti kita menjalankan kegiatan desa ini. Jadi Kampung Tabi itu hanya sekadar nama baik betul. Sesungguhnya pelaksanaan kegiatan Kampung Tabi ialah pelaksanaan desa ini. Nah, sepakat ya? Jadi jangan nanti ada yang menyatakan apa nih hasil Kampung Tabi? Kok tidak ada nih? Pada ukuran keberhasilan Kampung Tabi ialah partisipasi kita bergerak. Partisipasi kita bergerak bersama OPD yang sudah menyampaikan program yang ada untuk desa ini. Jadi bukan nyangkut di OPD ini, nyangkut di kabupaten tidak lagi nih semua nih. Karena apa? Karena OPD kan sudah menyampaikan program baik itu program fisik maupun program non fisik. Ya Pak Kades, OPD sudah menyampaikan semua program fisik maupun non fisik. Tidak bisa berjalan di yang fisik, berarti kita berjalan di non fisik. Nah kalau yang non fisik juga tidak berjalan, nah itu. Jadi keberhasilan Kampung Tabi ini ialah pergerakan masyarakat yang ada di desa ini sendiri ukuran Pak Kades. Karena apa? Karena secara materi dari OPD itu sudah hatam. Saya sudah 3 kali rapat di tahun ini persiapan pelaksanaan kegiatan tahun ini dengan OPD. Saya tanya, ada lagi anak disampaikan dari desa? Para tutor, para narasumber ini ngomong tidak ada lagi Pak. Mestinya memang tahun ini tahun realisasi memang. Saya kejar tahun realisasi. Apa-apa yang kita pintakan terrealisasi. Namun keputusan ada di tangan Tuhan kan. Awal tahun kemarin kami sudah rapat berkali-kali. Siap, turun, siap. Semua proposal sudah diinventarisir OPD. Datang COVID. Posisi anggaran di OPD sekarang itu nol Pak. Selain gaji, penampas, cuma orang kantor tuh bisa penampas baik. Yang sampai hari ini, yang namanya kegiatan sudah nol.
Nah, jadi jangan pula kita mengatakan bahwasanya karena OPD kegiatannya nol, kita berhenti juga kampung kami. Tidak. Kampung kami ini adalah kampung, ya desa Napal Titik ini. Apapun yang kita lakukan di sini tidak dipisahkan dengan apa yang dikendaki oleh kampung kami. Bahkan, ya, itu perlu dipahami. Jadi karena tadi Pak Kades nanya kita nih ngomong tadi, kita ini apa? Berhenti 4 bulan. Sesungguhnya tidak berhenti, semuanya tetap bergerak. Nah, ya, itu. Kemudian kita ini kan dapat musibah dunia ini, dapat musibah non alam nih. Dapat musibah COVID, bukan di kampung kita saya Indonesia hangat, saya dunia hangat ini. Sebetulnya penyakit ini kalau kata-kata orang pintar, kata-kata narasumber, kata-kata siapa tidak kena bahaya amat. Cuman kayak flu, pilek, sesak nafas. Itulah kita rasakan. Cuman permasalahannya penyebaran virus yang ada saat ini lebih cepat dari virus-virus yang ada perlu kita selama ini. Penyebaran itu ada. Makanya saya melaksanakan kegiatan ini kemarin, saya kirim surat ke Pak Kades. Pak Kades, Pak Yaya, bisa dilaksanakan kegiatan ini dengan catatan kita melaksanakan protokol kesehatan. Saya tengok sudah dilaksanakan. Di tangan ada, di tangan depan. Ada di tangan. Nah, di tangan biar ada. Ya. Cuci tangan, bermasker dan duduk agak jarak. Asal itu sudah dilakukan, berarti kita sudah melakukan protokol. Mana ada bapak dan pakai masker? Nah, berapa orang yang ada pakai masker? Nah, ini agak menyalahin yang dapat pakai masker, ini agak menyalahin, agak kurang mengikuti protokol. Boleh jadi kita menganggap ini sepele, Pak. Tapi kenyataannya rumit. Ketika kena seorang, itu sekampung itu diisolasi. Sekampung itu ditutup, kampung itu. Tidak boleh orang masuk, tidak boleh orang keluar. Nah, kita menjaga itu juga. Itu, mobil apa tuh ke sana? One. Itu aku yang beli di mobil kayak gitu tuh masuk. Nyebut orang tapo kan. Nah, kalau sempat ada seorang di dusun ini mulai dihitung tuh. Seminggu kemarin dia ngobrol dengan siapa, 2 minggu kemarin ngobrol dengan siapa tetangganya, dihitung sampai 40 orang tercatat di puskesmas. Jadi repot. Nah, karena penyakit ini merepotkan, itu harus kita jaga-jaga masing-masing. Itu baik, tidak ada mati dah. Penyakit ini memang ada mematikan. Karena ceritanya yang orang mati itu karena ada penyakit lain. Nah, minta tolong juga saya, kampung kami ini kita lah yang juga kita jaga ini. Kita jaga kebersihan, kita jaga protokol kesehatan, kita jaga. Tidak pula kita memotongkan kadak. Ini penting juga saya sampaikan. Karena penyakit ini merepotkan. Repot. Bayangkan, kemarin saya punya keluarga, anak umur 2 tahun. Keluarganya kena dibunuh oleh mak bapaknya kena, oleh datuknya di kampung saya dijemput, cucunya umur 2 tahun. Tanpa sepengetahuan orang dijemput tuh, malam dijemput. Tahu pagi itu tahu orang kesehatan tahu mana kecil kemarin ditelusuri sampai di Merangin. Dijemput datuknya. Ditanya siapa yang sudah berhubungan dalam 1 minggu. 40 orang itu dibawa ke rumah sakit semua. Anak kecil umur 2 tahun itu isolasi sendirian. Yang pernah kita mendengar berita yang orang penyakit COVID yang dimenangin yang tidak dikasih makan 2 hari itu keluarga saya tuh. Yang ada di koran. Nah, kan repot itu. Nah, itu jadi kita jago juga ini. Ya kena lah kita jago juga. Nah, itu tentang penyakit ini. Jadi pertemuan kita yang kayak ini juga tak bisa lama-lama. Kita waspadai baik. Nah, itu Bapak. Jadi kita jago Pak Kades, tolonglah pakai cuci tangan di depan nih. Ada orang cuci tangan pakai cuci tangan. Di rumah-rumah kita pakai cuci tangan. Tidak ada pula nak kakak-kakahan untuk kita lah. Jadi itu Bapak.
hari ini judul kita nih musyawarah. Aduh. Mestinya kita sudah melewati musyawarah nih. Nah, bisa lah kita lakukan musyawarah nih, Pak. Tuh yang keduanya. Yang ketiga Pak Kades, Bu Yana secara selaku instansi terkait, Pak Sekdes, Pak Yaya. Tahun depan aku meyakini kegiatan Kampung KB yang kami fasilitasi tidak ada lagi. Aku meyakini, yakin saya tahun depan tidak ada lagi pertemuan kami melakukan pertemuan seperti ini. Tahun depan kita mengejar hasilnya baik. Apa istilahnya tuh? Pelaksanaan implementasinya. Implementasi desa ini mungkin diukur tahun depan. Karena kemarin Kepala BIN Kabupaten Pusat tuh ngomong betul dia. Dia ngomong juga 3 tahun sudah melaksanakan kegiatan pertemuan merencanakan untuk pertemuan akan merencanakan makan dan kemarin dia pertemuan kayak gini. Sudah kita makan hari minggu depan, tahun depan pun ini lagi. Kayaknya dia ada merubah betul kegiatan sudah tahun depan ini. Tidak ada lagi, yang saya meyakini tidak ada lagi kegiatan yang pertemuan kayak gini. Ya anggap semua materi-materi bagaimana membuat proposal, bagaimana mengajukan kegiatan itu sudah diajarkan. Nah jadi berjalan tidak berjalan itu tergantung memang tim kita lah, tergantung dengan tim kita yang kita sudah di-SK-kan Pak Kades yang desa ini. Ada namanya tim Pokja, ada namanya tim MMD, ada namanya BKB, ada namanya BKR, ada namanya BKL, ada namanya PIK remaja. Nah dibentuk itu berjalan itu berarti kampung kami itu berjalan. Kalau itu dibentuk dan ada berjalan itu berarti kampung kami ini apa tak berjalan. Nah itu indikatornya cuma kayak gitu indikatornya. Tak pula ada indikatornya rumah cat biru semua, rumah cat. Tak ada pula indikatornya. Jadi ukuran kesejahteraan kita itulah ukurannya. Pendidikannya berjalan, peningkatan pendapatan keluarganya berjalan, kesejahteraan musolanya berjalan, masjidnya berjalan, pengajiannya berjalan, semua elemen-elemen itu berjalan. Itulah ukuran kampung kami itu. Tidak ada ukuran baru yang diadakan, tidak ada. Nah itu Pak. Ya Pak, saya kayak gitu tak di Jepang. Nah itu. Jadi jangan kita ada pertanyaan di kita nanya ke orang apa di kampung kami. Mestinya nanya dengan diri kita dewe, nanya. Karena sekarang sudah turun di desa nih. Kami ini cuma memfasilitasi menggerakkan kampung kami ini. Bagaimana minta bedah rumah, Bu Yana tadi sudah bilang. Bagaimana minta masalah sosial, harus ada data by name, by address di aplikasi. Kedepannya semua sistem aplikasi. Jadi kalau kita punya Android, semua kedepannya kayak Jokowi malam tadi saya lihat di Rintek. COVID-19 diharapkan bisa mempercepat digitalisasi. Nah, semuanya melalui digital semua Pak. Nah itu kira-kira Pak yang mungkin yang saya sampaikan. Jadi Bu Yana sudah menyampaikan semua kegiatan dinas sosial sekarang banyak yang berarti seksi sosialnya harus berjalan terus mendata masalah yang kategori masalah sosial. Ibu Jana. Yeah. Apapun yang kategori masalah sosial data terus, update terus. Oh, berarti pekerjaan saya itu Pak Jul itu. Kemarin saya ditanya di desa lain, Pak Jul, kami ini ada yang Pokja juga ada. Ada yang selaku ketua Pokja. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tidak apa-apa. Tunjuk tangan saya laku ketua Pokja.
Coba siapa yang merasa ketua Pokja kemarin? Tuh. BKB apa BKB? Pokja. Ya. Kapan saya bilang begini, yang merasuk ketua Pokja, saya bilang di desa lain, mulai dari terbitnya SK, dia sudah berhak melaksanakan rapat internal. Pak Jola kok dasar kami nak rapat? Apa kekuatan kami nak rapat atau ketua Pokja? Saya bilang begitu Pak Kades mengeluarkan SK salah satu Pokja, apapun yang terkait dengan kegiatan Pokja itu legal semua. Tidak. Sepanjang yang nanti bicarakan yang berhubungan dengan kapasitas Pokja itu legal. Misalnya ada seksi pendidikan atau seksi agama, dia selaku ketua seksi agama. Ada sini? Ada jadi Pak. Mana? Selaku ketua seksi agama. Mulai dari dia terima SK kemarin, dia punya hak rapat anggota Pokja, rapat seksi agama, membicarakan apa permasalahan agama di desanya. Kapasitas selaku berhak makna bawa kemana pun. Setelah dia melakukan rapat internal seksi agama, apapun kertas kerjanya, apapun kertas kerja yang ada, misalnya gini, hasil berapa orang kemarin seksi agama? 8 orang. 8 orang ini menyatakan Pak Ketua Seksi madrasah kita buruk, atap itu sedikit angin. Dicantumlah situ. Kita usulkan ke Pak Kades untuk memperbaiki atap. Bahkan orang 8. Contoh nih, apalagi permasalahan yang berhubungan dengan seksi agama, buat kertas kerjanya seperti tadi, catat atap, terbang, dinding, lampu, lantai banyak. Catat itu dibawa ke MMD ini. Semua seksi menginventarisir kegiatan-kegiatan seperti itu, bawa ke MMD. Setelah dibawa ke MMD, kan di sistem penganggaran oleh Pak Sekdes ada sistem ranking nggak? Sistem ranking nggak? Ya Pak Kades? Penyusunan anggaran itu ada sistem rankingan nggak? Musdes ya, di Musdes ini melaksanakan sistem rankingan. Ya, nah, apapun yang diusulkan oleh seksi agama itu kan akan di ranking di Musdes. Di Musdes yang sebenarnya ya, Musdes di ranking. Apapun kegiatan yang diusulkan oleh seksi ekonomi akan di ranking. Masa ya madrasah rusak lebih penting bikin kandang kerbau daripada madrasah rusak misalnya. Kan itulah cara peringkingannya. Nah, jadi peran seksi-seksi yang ada di Pokja itu sebetulnya sangat membantu untuk perencanaan yang ada di desa ini. Itu yang dilakukan, itu yang dilakukan oleh Jogja kemarin. Ini yang dilakukan. Nah, yang diharapkan Kampung Kabi, indikator Kampung Kabi ini seksi-seksi itu sudah ada kertas kerjanya. Hasil rapat itu kertas kerja namanya. Rapat ada catatan, ada kertas kerjanya. Atau bikin notulennya bawa ke Musdes. Itulah indikator Kampung Kabi. Tidak ada muluk-muluk dah. Kalau nak muluk-muluk nian ada juga pisau. Ya Pak Tetes. Itu kecil Pak Jul. Indikator yang itu. Kami nak indikator yang betul. Kamu mau cat ini, cat biru semua. Bagus. Tapi itu tidak jauh dari indikator itu. Indikatornya berfungsi seksi-seksi yang ada di Pokja itu Kampung Kabi sudah jalan. Jadi bukan pada Kampung Kabi itu jalan nunggu saya datang ke sini, nunggu Bu Yana datang ke sini, nunggu Pak datang ke sini dah. Nah, ya. Tapi alur
alur untuk menjalankan itu sudah disampaikan semua. Bahkan, ya, bahkan Bu, Dalam tu lah. jadi jangan nunggu lagi nih. Kalau memang nak bergerak, masing-masing ketua seksi rapat bikin kata kerja. Pak Jol dah tembus kami dengan Pak Sekdes. Tahun ini tadi kami 10 nih, dak do sekok idak. Jangan pula nak prestasi. Coba lagi. Oh, lagi. Karena ada ranking kami tadi. Karena jabatan ketua seksi tadi melekat di situ dapat kurasa itu termasuk amal jariah. Kegiatan itu masuk kegiatan amal jariah. Pak Jul frustasi saya, kalau frustasi sudah lah. Nah, kira-kira itu Pak. Jadi saya kepengen, kalau kemungkinan saya bisa bicara di depan ini mungkin ini terakhir mungkin. Kalau perubahan anggaran kaget tidak dapat saya merubahkan. Kalau saya bisa merubah anggaran nanti, insya Allah kita masih ada pertemuan sekitar 3 kali. Tapi kalau saya tidak bisa merubah anggaran nanti, kita tidak bisa. Mungkin hari ini terakhir saya ngomong. Jadi saya bilang di sini sekali lagi saya bilang indikator Kampung Gabi yaitulah indikator. Berjalan seksi-seksi itu, berjalan itu sudah indikator Kampung Gabi. Jadi tidak ada indikator yang Kampung Gabi tidak dikisahkan dengan nafas sisi sendiri. Ya, nah itu. Jadi saya kepengen menyampaikan itu nanti jangan apa nih Kampung Gabi Pak Jul ini tidak ada ini. Ya, jangan ada keluar lagi. Mestinya kita sendirilah yang bisa jawab itu. Sepakat? Ya, oke. Kalau udah sepakat itu, selesai lah kami gitu. Nggak gitu. Ya. Kegiatan kependudukan ini kan tidak berhenti Pak. Desa ini mau menjalankan program Kampung Gabi yang sisi tadi mau menjalankan kegiatan Mojita. Program kependudukan tidak berhenti dah. Tidak akan berhenti kegiatan kependudukan ini gara-gara kita tidak mau, tidak akan berhenti. Tetap berjalan. Tetapi kalau kita mau menjalankan apa yang ditawarkan oleh pemerintah, mungkin kita tetap menjadi fokus program pemerintah. Ya Pak RT. Ah, ini Pak Kadus. Ya. Jadi saya ini lagi. Program kependudukan ini tidak akan berhenti kalau kita selaku Kampung Gabi desa ini tidak menjalankan fungsi kita. Tetapi kalau kita menjalankan fungsi kita akan menjadi fokus pemerintah ke desa ini. Lebih fokus dari desa lain. Nah, kan ada plus enggak tuh desa ini? Ada plus ya. Buktinya apa? Bukti aku bilang program kependudukan tidak akan berhenti. Karena di sini ada PPKBD, saya tahu tidak ada PPKBD. PPKBD apa suku? Nah, saya tahu. Kayaknya pemerintah kan memikirkan. Ya. Siapa PPKBD itu? Kami bos. Lagi. Udah pakai seragam. Kata pemerintah pusat kemarin, Pak Jul PPKBD supaya dikasih seragam. Saya kasih seragam. 10 lulusan lagi. Jadi itu pemerintah melihat terus nih, melihat. Jadi tidak akan berhenti. Tanpa kita bergerak tidak akan berhenti. Tapi kalau kita diam berarti kita batas itulah. Tapi orang yang bergerak akan maju terus. Akan dilihat terus oleh pemerintah. Karena contohnya desa lain saya tidak pernah membawa OPD lain ke desa itu. Tapi desa Kampung Gabi saya bawa. Saya mempunyai legalitas ngajak orang itu ke desa ini. Tetapi kegiatan ini mungkin tidak akan bisa saya lakukan lagi di tahun-tahun ke depan. Karena secara materi sudah selesai. Wajar lah, rasanya 3 tahun, 2 tahun di sini desa ini kayak kita pertemuan 2 tahun lah. Nah 2 tahun. Dalam 2 tahun itu
bagaimana cara membuat proposal dan sebagainya sudah tahu. Ya Pak ya. Oke. Mungkin itu yang lebih penting saya sampaikan hari ini tentang bagaimana kita bergerak dan apa itu kampung KB dan indikator kampung KB. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Kades. Mungkin perlu kita diskusi. Kalau memang tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, selesai gitu. Ini tidak diundang sih kok. Usulnya dong. Aduh. PPKBD berkewajiban membina kelompok-kelompok tadi itu. Diajak tidak diajak ada kewajiban melekat di PPKBD. PPKBD turun langsung, Bu, ngapa PKB tidak jalan? Satu Pak Kaur. Ya ada beban Pak Kaur ini. Ada tak di sini yang nerima insentif 30.000 ni? 35, Pak. 35 ada. Saya bilang dengan Pak Des, hari ini aku bilang. Karena itu aku yang mengusulkan itu ke DPR itu. Kalau laporan per bulannya tidak masuk, hilang. Bisa dihilangkan. Ya, bisa dibayar. Laporannya apa belakang laporan saya? Apa nama belakangnya? R berapa? R1K, R1 BKB. R1 BKB, R1 BKL, R1 Sudah Pak ya? Pak Kaur ya? Iya, Pak. Nah, kalau tidak ada laporan, itu beban Pak Kaur diperiksa itu berat. Beban Pak Kades diperiksa itu berat. Pak Kaur bisa menjawab, Pak Kaur kapan dibayar? Ya ada laporan per bulan. R1 BKB. Saya bilang hari ini harus sampaikan laporan-laporan itu. Saya sudah bilang di mana-mana itu. Kalau tidak dilaporkan, gampang hilangkan itu gampangnya. Kecamatan masuk terus kan dulu laporannya. Ke Kades juga. Pertanggung jawab Kades. Pak Jol, kami belum bisa melaksanakan kegiatan itu. Alah hatam juga perasaan saya. Apa yang kamu tidak bisa bilang dengan saya lagi ya? Bilang, Pak Jol, kami tidak bisa menjalankan PKB. Undang saya Pak Kades. Kapan dia melaksanakan PKB? Undang saya. Kasih tahu saya. Saya datang ke sini, saya ajarin. Pak Jol, kami PKL ada besok. Besok minggu depan kalau ada salah ada kegiatan Ibu Sri, kegiatan yang berkenaan dengan PKB, BKL, BKL. Big Air tahun minggu depan baru salah dimulai masuk lagi nomor tadi Ibu Sri Sudarwati. Apa lagi tuh? Apa lagi Pak Kaur? Pak Kaur punya beban dia memang. Pak Kades punya beban karena ada tanggung jawab. Sekecil pun serupiah pun sekecil apapun dana pemerintah dipakai pasti harus ada pertanggungjawaban. Tidak kayak gitu kalimatnya Pak? Iya. Iya, Pak. Ya, BPKB ini. Mana BPKB ini? Nah ya, Bu. Ada punya kanal BPKB ini? Ada data mana? Data profil data. Ada data kabin itu. Ada kamu dapat per bulan PPKBD, sub PPKBD pertemuan per bulan. Pak Yaya? Kalau laporan sudah jalan. Melaksanakan pertemuan atau evaluasi penyepakatan data berapa orang pus desa ini? Satu. Di desa ada nomor berapa orang pus? Jangan nanya Pak di data. Berapa orang yang hamil? Ada datanya dia harus punya ini. PPKBD, sub PPKBD dia di luar kepala tuh. Hamil 3 orang. Malam tadi itu mulai. Harus punya dia. Suntik 3 orang. Kondom 3 orang. Spiral 7 orang. Punya data itu. Besok pagi si Aminah habis masuk kontrak spiralnya. Punya data itu? Punya Pak Edes. Jadi kalau kita tengok sekilas memang PPKBD katanya tidak ada gunanya memang. Tapi kalau kita dalamin ke dalam penting Pak Ahmad.
penting amat lah bunuh kader. Nyambangnya. Tapi tidak nampak memang. Ya, kamu tidak nampak, gawe kamu itu tidak nampak, tapi penting amat lah. Contoh, kalau hari ini dia tidak mengayomin orang masang KB, rojolan anak orang. Kalau BKB, mana kader BKB? Seorang BKR. BKR. Sudah diundang dulu. Tahu? BKR. Remaja. Iya. Nah, BKR. Kan tidak nampak keduanya ini. Dia ini termasuk kader pembangunan masyarakat. Hasilnya memang 30 tahun atau 15 tahun lah paling cepat. Hari ini dia ngomong ke seorang, kau udah pernah ikut narkoba? Misalnya hari ini ngikut anak tuh hari ini, anak remaja tuh umur 15 tahun. Dia udah ngikut tuh hasilnya kaget. Nampaknya baru belakangan baru nampak. Untung kau kemarin ngomong aku udah ikut, aku hampir ikut. Otaknya masih normal. Belakangan baru nampak. Nah kira-kira itu kayak gitu ilustrasinya pembinaan keluarga yang dilakukan oleh BKB, BKR dengan PIKR. Kami kan ada PTM setiap bulan kan jalan. Kader PTM. PTM. Tidak nular. Penyakit tidak menular Bu Yana. PTM, kader PTM. Penyakit tidak menular. Gabung situ Oh, kesehatan. Kesehatan. Kesehatan tapi tidak. Jadi kan kami kan BKR sama BKR kan gabung situ. Yang 15 tahun ke atas datang ke sana maksud kami itu kami minta fasilitasi dekat yang timbal balik untuk penyuluhan ke Pak. Bisa jadi sadar atau tentang narkoba. Jadi kami di sela-sela kami melakukan pemeriksaan kami bisa ngasihkan penyuluhan ke yang datang masyarakat yang datang untuk periksa gitu. Jadi BKR kami itu bisa berjalan juga terus tiap bulan. Tapi minim. Kami sudah pernah minta gitu. Sama Pak Yaya, tapi nggak itu Pak. Siapa yang bisa ngasihnya Pak ya? Bu Sri ada. Ada. Nah itu Pak Kaur. Sebetulnya ada gawe orang-orang ini cuma Tidak terbukukan, Pak. Tidak terbukukan. Data-data apa itu Pak Kaur, ada laporan. Kemarin terakhir bulan berapa gitu? Ini kirim di sana kan ada kami tiap bulan. Pak Kaur Cuma kasih. gara-gara corona kemarin kami stop kemarin. Saya berat amat lah tanggung jawab Pak Kaur ini dengan Pak Kades ini kayak periksa di inspektorat ini. Berat amat lah. Gampangnya ada orang tuh nyoret, wah ini tak ada ini. Tapi hasilnya lalu Pak yang dibinakan orang tua ya kan BKR. Iya, dia kan bina keluarga remaja berarti orang tua yang punya anak remaja, yang punya anak remaja. Kalau BKR kan berarti orang kan ada DKR itu kan hubungannya dengan Big R. Iya. R dulu belum ada SK-nya Pak, orangnya itu dulu. Nah, itu Pak Yaya. Big R. Kan Pak Yaya, aku mau Pak Yaya, bukan aku yang ini kan. Tugas pembinaan di sini Pak Yaya. Penjalannya yang menjalankan di desa ini BPKBD, BPKBD. Pembinanya BIDES. Pemberi SK-nya Pak Kades. Koordinasinya Pak Sekdes. Jadi itu tadi Pak. Memang kalau seandainya BKB, BKR, pos sub KB tadi memang berjalan, kami setiap tahunnya mengisi indeks desa membangun Pak. Nah, Jadi seandainya itu sudah terkumpul semua ya kan, jadi kami enak tinggal ngentrinya, yang hamil di bulan tahun ini berapa orang ke, yang anak usia ini berapa orang ke, jadi tidak ada apa lagi Pak, minta lagi sini. Jadi kalau memang terbukukan dari setiap sub tadi, setiap BKR, jadi kami tidak minta data lagi Pak, datanya sudah ada. Yahud nih. Good Yahud. Mengapa butuh? Desa butuh hari ini data orang hamil. Pak Kades tahu hari ini orang hamil dusun ini 70 orang. Ini penggunaan cara penggunaan data. Kalau hari ini di desa ini lahir bayi 70 orang, ya, karena data dari PPKBD, Pak Kades hari ini akan lahir 70 orang. Pak Kades berpikirnya dengan Pak Sekdes, dengan perangkat desa berpikir minggu depan kita butuh posyandu 7 posyandu. Kan itu hubungan itu. Iya. Itu hubungannya data dengan program pemerintah. Itu kepentingannya data. Ya dah, Bu Bidan. Kebutuhan tahun depan butuh DK 4. Itu hubungannya data dengan program pemerintah itu.
Makanya data di profil desa itu cantum di situ. Berapa bus, berapa pus, berapa vaskes, sesuai dah. Ideal dah, Ibu bilang. Kalau memang data itu memang sudah ada, remaja hari ini berapa banyak? Iya. Wah, betul lapangan voli. Ini dah punya data, dah ada nyampaikan data kayak mana? Nah itu apa tuh? SK apa? Kano dengan SK nya ada. Ini. Pak Yayan yang membina nih. Kalau belum ada Pak Yayan yang ngajak orang ngumpul-ngumpul. Pak Yayan memfasilitasi ngumpul-ngumpul, yuk kita bentuk KR. Tanggung jawab Pak Yayan. Saya lihat juga profil Kampung KB Pak Kades. Nah, ini Pak Yayan aku bilang terus terang nih. Saya lihat profil pelaporan kegiatan tidak berjalan nih. Hampir 80% desa ini sudah berjalan, tapi di profil di laporan online ini aku tengok belum ada pergerakan Pak ya. Tidak ada diupdate. Nah, kasihlah itu ke desa ini, tolong diupdate nih profilnya. Kegiatan jalan, laporan tidak ada. Ya Pak, saya kasih. Coba cek Pak. Pak, saya kasih Pak. Nah tuh. Iya, kayak mana caranya? Desa lain juga kayak gini lah. Tapi kalau sekali saya ngomong tuh apa? Kami bilang jalan BKB-nya. Ah, kayak gitu, jawabannya kayak gitu. Pak Jul kami kalau tidak bisa bilang, Pak Jul besok kami ngumpul, saya minta Pak Jul datang, saya datang. BKR nak berjalan kegiatan BKR apa? Penyuluhan kepada Lansia. RI. BKR dan keluarga remaja kegiatannya adalah memberi Penyuluhan kepada remaja sama orang tua, kepada keluarga yang mempunyai anak remaja. kapan sudah ada jadwal belum? Kapan, di mana, belum pernah dilakukan? Kalau kami jalan ini paling pas sampai yasinan. Yasinan. Jadi Itu yasinan. Yasinan ibu-ibu. Ibu tiap hari Jumat. Ya. Memberi penyuluhan kepada keluarga yang punya anak remaja ketika yasinan setiap Hari Jumat. hari Jumat di Rumah sama keluarga yang yasinan. keliling. Iya. kami- Undang saya ke situ, Pak Jol, kami bisa melaksanakan itu. Tidak kasih tahu di situ. Kalau tidak puas juga di sini. Kalau puas ini sudah lah. Nah, udah itu nian saya ngomong. Tidak, saya itu memang saya bapak ibu ya bapak kades, saya melihat tantangan kita ini berat ya. Nah, saya nangis kalau saya ngomong kayak gitu. Kita punya anak remaja, usia remaja sekarang itu kalau kita lihat struktur penduduk kayak gini ya sekarang ini. Yang besar ini remaja nih. Yang besar ini orang tua, ini bayi. Bayi kita hari ini selisih bayi kita umur 0 sampai 4 tahun dengan 5 sampai 9 tahun sekarang 7.000 selisih. Kelahiran Batak hari ini sudah sangat menurun. Saya punya data. Ya, keberhasilan KB sudah berhasil. Bu Bidang. Keberhasilan KB itu sudah berhasil. Struktur penduduk kita hampir kayak gini. Bayi dikit, orang tua dikit. Yang banyak ini umur produktif. Umur produktif ini berapa persen yang sudah terkontaminasi dengan masalah narkoba? Coba kita lihat berapa persen di desa ini remajanya sudah terkontaminasi. Itu tantangan kita. Itu yang bakal menjadi kades besok. Ketika kita ini habis, yang mau tidak mau yang akan jadi kades nih orang yang ya dapat. Mau tidak mau kan itu yang adanya. Kira-kira bagaimana memimpin ketika kita sudah. Saya sedih itu kalau sudah kayak gitu tuh. Sedih saya. Jadi bayangan itu langsung bayangan terbalik. Kayak mana memimpin ketika kita tidak ada punya visi. Itu tantangan remaja.
Itulah pentingnya membina keluarga yang mempunyai anak remaja. Tidak segampang itu juga keluarga yang punya anak remaja itu membina remajanya. Makanya timbul lagi PIR. Supaya apa yang disampaikan ke emaknya sama yang disampaikan ke anaknya. Itu Penjagaannya 24 jam tidak mungkin. Nah itu penting itu Pak Kaul. Ya, pengawasan memang itu tadi Pak. Pengawasan kan memang tidak perlu dalam 4 jam, tapi kita harus membuat kegiatan-kegiatan yang positif Ya. untuk menghindari itu. Ya. Jadi itulah sebetulnya itu ya penting itu, tapi hasilnya memang tidak semerta-merta gitu kan. Langsung ada kelompok langsung berhasil itu tidak semerta. Paling tidak mengurangi Pak. Paling tidak mengurangi. Nah, itulah tantangan kita. Terus kedepannya kita juga ada kampung bersinar, sahabat Pak Kades. Kita menetapkan kampung bersinar juga ke depan Pak. Bersih dari narkoba Pak. Nah, jadi itu bisa BKR-nya bisa bekerja sama kayak nantinya Iya. dalam. Sebetulnya di tingkat kabupaten kami makanya kegiatan di tingkat kabupaten kami sudah melibatkan orang-orang itu. Tim-tim kabupaten sudah terlibat orang itu. Tolonglah dilaksanakan kegiatan itu BKL. Kalau memang belum bisa kan memberi penyuluhan kan. Iya. Siapa pernah memberi penyuluhan? Kalau memang ada iso ajak saya, kayak mana cara? Itu maksud kami Pak Leta Jawa Barat kan, jadi ada juga pegangan kami gitu. Nggak ada kosong Oh datang ke kantor sekali datang. Datang ke kantor. Oh desa sekali apa nih? Nah, datang ke kantor sekali apa yang ada di kantor itu bawa Pak Yaya. Tapi ini kan mau nih, kalau mau bergerak tuh harus jangan tanggung-tanggung, gerak. BKL aduh saya siapkan tuh. Mudah-mudahan dapat semua. Ya, memang perubahan mindset itu tidak segampang ini memang. Membalikkan telapak tangan Pak. Ya. Kamu nggak haus mati kosong. Oke. Minggu depan ada kegiatan Bu Sri Sudarwati di Kampung Kabi tentang pik tadi, kelompok-kelompok tadi Pak. Minggu depan dia bermulai. Ada beberapa kali pertemuan tentang kelompok-kelompok itu. Baik, itu lagi. Cukup. Nah. Saya ajukan yang bermasalah kalau bermasalah kamu ada bermasalah Yo. so berat melalui nampak kamu tadi Yo. Cara itu lagi bilang begitu dulu. itu yang jadi masalah saya Pak. Sekarang ini warga yang bermasalah kakak lumayan. Yo. Mana caranya Pak? Kemarin aku khusus Pak Ade nelpon saya 2 hari atau 3 hari atau minggu yang lalu. Kan waktu rapat kemarin Pak Ade diundang. Tak hadir ya waktu diundang. Saya sudah ngomong juga minta penyelesaian ke administrasi penduduk lah di Kampung Kabi. Pak Ade kemarin minta maaf saya Pak Jo, saya tidak bisa hadir ke rapat kan. Kemudian saya minta nama-nama Kampung Kabi, saya sudah akan kasih. Sudah ada kasih kan juga nama-nama Kampung Kabi. Kemudian dia bilang lagi aplikasinya bermasalah Pak saya. Ya, aplikasi bermasalah kemudian Ada segitu-gitu. pensiun. Kalau tidak salah ada berapa kali, sekali lagi saya sampaikan mungkin kegiatan yang terstruktur yang mungkin kalau tidak bisa saya merubah dia ke GDP mungkin terakhir. Tapi kalau bisa berhasil saya merubah dia ke GDP nanti mungkin ada lagi pertemuan kita 3 kali mungkin.
Kemudian minggu depan ada pertemuan mungkin dari Sri Bupati masalah kota-kota, khusus untuk kota-kota itu. Namun kegiatan pembinaan kampung kami tidak akan berhenti di sini. Bapak Ibu tak mau bekerja kampung kami ini karena sudah di SK kan perintah kampung kami. Ya siapa jadi PRKB sini besok ayah kapan? Ayah ini nak hatam juga dari ini. Sampai ya? Akhir Agustus. Nah, siapapun yang jadi PRKB di sini besok kita akan kampung kami. Berjalan atau tidak berjalan orang dusun ini, kampung kami sudah terpatri di pusat. Jadi tetap ada namanya kampung kami ini. Mungkin demikian. Mohon maaf atas kekeliruan, atas kesilapan, atas penyampaian yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari demikian tadi penyampaian dari Pak Jo, kemudian dari Bukit Nagoro, dari Dinas Sosial. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, perlu saya tambahkan sedikit, perlu saya berkata juga bahwa memang apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan program yang sudah terlaksana melalui desa terkait dengan integrasi dengan kampung kami, bahwa kita sudah merencanakan semua kegiatan itu melalui gerbong kampung kami. Kita koordinasi juga bahwa kampung kami. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa desa itu di tahun 2020 ini semestinya ada beberapa kegiatan dinas itu ada di desa itu. Nah, salah satunya Perti itu perencanaannya kita dapat di Lampu Jalan Perti itu untuk tahun itu dari Perti. Kemudian dari Dinas Pertanian yang dibuat itu. Alhamdulillah dari Dinas Pertanian tahun ini besok terlaksana. Nah, maksud saya apa yang sudah disampaikan Pak Jur, kita jangan berhenti di situ untuk melakukan proposal. Terkait juga dengan kegiatan desa. Nah, kita banyak kegiatan desa yang sudah terencana semuanya dihapus. Pelatihan dihapus kalau. Dihapus kalau pelatihan. Semuanya padahal sudah kita rencanakan sesuai dengan program yang terintegrasi dengan kegiatan kampung kami. Setelah pelatihan jadi kan ada pelatihan perikanan, pelatihan dan banyak lagi pelatihan yang lain. Kalau salah ada 7-8 pelatihan tahun itu. Semuanya dihapus karena COVID, pengalihan anggaran ke penanganan COVID, ada LPDB. Jadi semua kegiatan yang bentuknya pemberdayaan dari desa itu dihapus. Kecuali dinas yang kecuali kegiatan fisik. Jadi perlu kita pahami juga bahwa masing-masing dinas itu sudah mengakomodir bagi. Sudah mengakomodir, memang ada sebagian memang belum bisa diakomodir karena mungkin ada sesuai dengan SOP dinas tersebut. Ada seperti ada yang ngajukan ayam, ada segala macam orang itu punya aturan. Tidak ada semua kena gitu tuh dapat. Macam itu. Makanya ada beberapa dinas yang saya sudah berkoordinasi langsung. Kaki macam ini maksud saya, gitu kan kampung kami ini sudah ada pengurusnya. Sudah ada ketua. Maksud saya juga ke depan apapun permasalahan kampung kami, tolong dikoordinasikan dengan ketua. Kaki bisa kita bantu ikut merumuskan kaki pembangunan desa gitu. Kita tinggal buka RPJM. Di RPJM itu sudah jelas kan apa kebutuhan masyarakat itu, mana yang perlu kita prioritaskan, mana yang perlu kita dului. Termasuk juga tadi pendataan. Karena setiap tahun kita ngisi POM IDM. Setiap tahun itu untuk menentukan keberhasilan desa gitu. Jadi setiap data kita masukkan di situ. Situlah yang menentukan kita kan desa maju, desa berkembang, atau desa tertinggal. Nah, ketika data tidak ada sama kita, data lengkap, jadi macam mana kita mengisi data itu? Setelah ngomong, yang kita ambil data cuma dari bidan, karena bidan yang punya data. Saya tidak ada mengatakan bahwa kader kita tidak pegawai, kader itu pegawai lah. Cuma laporan secara tertulis memang belum ada. Kadang cuma sekedar pegangan yobe kan. Nah itu juga perlu kami apresiasi bahwa apa yang sudah dilaksanakan selama ini memang sudah baik. Cuma ke depan perlu koordinasi macam itu karena desa juga butuh data itu, seperti data ibu hamil, kan? Data remaja dan data-data lain yang berkaitan dengan perkembangan yang ada di desa kita. Jadi maksud saya ke depan kita kerjasama dengan baik karena selama itu kita berpikir macam kita kan terjebak dengan kegiatan rutinitas.
gawe-gawe itu lah kan ada gebrakan-gebrakan. Artinya kita sama-sama berpikir ya, bahwa bagaimana pembangunan desa kita itu berjalan lebih baik, sama-sama kita merumuskan sehingga apa yang sudah menjadi harapan kita di desa kita itu dapat terlaksana dengan cepat. Itu di setiap bidang, baik itu pertanian, tadi kan keagamaan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang untuk pembangunan desa kita. Sama-sama kita merumuskan. Karena untuk membangun desa itu, ada aplikasi SDW perangkat desa, artinya butuh setiap lini yang ada di desa melalui tupoksinya masing-masing. Apalagi kita sudah ada pengurus kampung kami ini. Dari situ sudah ada seksinya. Mudah-mudahan dengan adanya kampung kami jadi rumusan pembangunan desa kita lebih terarah, lebih terencana. Harapannya apa yang menjadi kebutuhan yang mendesak masyarakat itu sudah tercover di situ. Ketika situ sudah terrencana dengan baik, kita bawa ke dalam musdes, tentu di musdes ini akan nampak mana yang prioritas, mana yang itu bukan yang tak ada prioritas ada dibangun. Kita keniali, macam itu. Yang penting itu didului. Nah, itu macam itu lah. Karena selama ini kita melaksanakan musdes itu usulan-usulan itu kita berdasarkan nanti dari per dusun. Nah, ke depan kan patokan kita bukan per dusun be. Jadi dari kampung kami ini usulannya, dari ini usulannya. Semua kita cover di dalam musdes. Tinggal lagi kesepakatan di dalam musdes mana yang kita prioritaskan. Jadi begitu. Supaya kebutuhan masyarakat itu yang paling terkecil kita tahu. Amin tuh. Kalau kita sama-sama saling ingatkan kan, jadi itu betul lah. Sebenarnya apa yang sudah kita laksanakan selama ini itu sudah berkaitan dengan kampung KB, termasuk dari dinas sebenarnya sudah diakomodir. Nah, memang banyaknya di tahun 2020 sebenarnya, asalkan ada COVID. Nah, kita dapat lampu jalan tahun kemarin dari Perpindu kita dapat WC. Jadi setiap dinas ada. Jadi kita kemarin waktu di tahun 2019, 2018 itu banyak umat proposal. Memang ada beberapa usulan yang tidak terakomodir karena memang tak sesuai dengan SOP yang ada di dinas tersebut. Karena yang namanya kita usulkan apa kita usuli, apa dapat kita tidak tahu karena semuanya ada aturan. Jadi itu perlu juga kita pahami sehingga apa yang kita usulkan itu sesuai dengan program yang ada di dinas itu. Jangan sampai kita mengusulkan sesuatu yang tidak ada, kan? Jadi begitu perlu koordinasi. Makanya kita ada ketua Pokja, kita ada seksi itu perlu ada pertemuan supaya apa yang kita usulkan itu memang benar-benar terarah. Yang bisa kita laksanakan melalui dana desa kita laksanakan melalui dana desa. Yang tidak ada tercover di dana desa kita usulkan ke kabupaten, ke provinsi, bahkan kalau bisa ke pusat melalui dinas terkait. Macam itu. Jadi itu perlu saya sampaikan di situ. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat kita mencerna semua sehingga ke depan arah gawe kita lebih meningkat lagi. Nah, itu lebih terarah dan lebih baik lagi. Nah, itu harapan kita bersama. Jadi seperti yang disampaikan Pak Jul, mungkin untuk pertemuan kok ke depan ada lagi. Bukan berarti kegiatan kampung Kabi tidak ada. Itulah tanggung jawab bagi pengurus yang ada di kampung Kabi. Macam mana kita menggerakkan kampung Kabi yang ada di desa itu. Maka kemarin itu yang kita kirim ke Jogja, biar dia tahu kan macam mana kampung Kabi itu. Itulah yang nak kita aplikasikan di dusun kita sesuai dengan potensi yang ada di desa kita. Memang nak sama dengan ganti lama, tapi beguyu. Tak sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan seterusnya. Yang penting pembinaan terus berjalan. Gawe kita tak putus. Macam itu orang. Jadi terakhir saya mengajak kepada kita semua peran aktif kita di bidang kita masing-masing untuk melaksanakan pembangunan yang ada di desa kita. Minggu depan kita musdes nih. Kita musdes untuk RAPBDes tahun 2021. Kira-kira. Nah, bagi siapapun yang diundang datang. Disitulah kita nyampaikan aspirasi kita, baik itu bagi gerbongnya kampung Kabi maupun organisasi masyarakat lainnya. Karena muaro semua daripada pembangunan yang ada di desa kita itu melalui musdes. Di musdes itu yang dibahas itu bukan pembangunan dana desa di RKP-nya juga. Jadi usulan-usulan yang kita sampaikan ke dinas itu harus ada juga di dalam musdes. Sudah harus terencana dari awal.
Aduh, itu yang perlu kita pahami. Jadi kita tidak bisa lagi di tengah mengusulkan yang tanpa atau di dokumen APBDes itu. Jadi itu harapan saya bagi siapa pengen undang datang untuk melaksanakan musdes supaya apa yang sudah menjadi aspirasi itu ataupun yang dititipkan oleh masyarakat kayak gitu melalui tupoksi kita masing-masing itu bisa kita sampaikan melalui musdes tersebut. Nah, jadi itu demikian mungkin itu pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.